Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-58 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 58 ayat 1 sampai 12, dengarlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapa atau suara membaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan, ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Keke yang sudah membacakan Mazmur yang cukup unik. Mungkin ini bukan Mazmur yang sering kali kita dengarkan, apalagi saudara mendengarnya dalam suatu khotbah. Mari kita berdoa untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang adil sepenuhnya, dan Engkau Allah yang tidak dapat mentolerir ketidakadilan sedikit pun di dalam dunia ini. Dan saat kami membaca Mazmur ini Tuhan, di dalam hati kami, dalam pikiran kami saat ini mungkin ada perasaan, ada pemikiran bahwa Tuhan inilah yang menjadi jeritan hati kami atas penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang lalim, yang tidak adil, yang berada di atas kita dan yang menindas kehidupan kita. Namun Tuhan, kami berdoa agar Engkau hari ini kembali membuka hati kami kepada kebenaran-Mu. Selidiki hati kami Tuhan, lihat apakah kemarahan kami betul-betul adalah kemarahan yang sesuai dengan kebenaran, dan apakah Engkau dapat memberikan jalan pengharapan bagi setiap daripada kami. Nyatakan firman-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap daripada kami, dan bawa kami menjadi orang-orang yang dapat melihat keadilan Tuhan itu dengan baik di tengah-tengah ketidakadilan dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi sebelum pembacaan firman, bahwa ini adalah Mazmur yang disebut Mazmur kutukan, atau Mazmur imprecatory. Gak banyak sebenarnya saudara Mazmur seperti ini di dalam 150 pasal Mazmur kita. Namun ini ada beberapa. Mazmur 58 misalnya, Mazmur 69, Mazmur 109 itu misalnya saudara. Itu adalah Mazmur-Mazmur yang berisi tentang doa-doa yang menyatakan bukan hanya keluhan tetapi kutukan agar orang-orang yang lalim, terutama dalam konteks ini adalah penguasa, itu bisa mendapatkan konsekuensi yang sepadan. Nah saudara, Mazmur ini tetap adalah bagian dari Mazmur Ratapan. Mazmur Ratapan kita sudah bahas dalam beberapa khotbah terakhir ini saudara. Namun bedanya kalau Mazmur Ratapan sebelum-sebelum ini itu lebih menyinggung tentang hati, tentang pribadinya sendiri dengan malapetaka pribadinya saudara. Tapi kali ini saudara, Mazmur ini bisa jadi adalah Mazmur yang mewakili satu bangsa atau mewakili kelompok orang tertentu. Jadi bisa saja Daud membaca atau mendoakan Mazmur ini sebagai perwakilan saudara dari apa yang dialami juga oleh mungkin kelompoknya pada saat itu, mungkin oleh warganya saudara, kita nggak tahu pasti. Namun saudara, di dalam Mazmur yang terdengar negatif ini saudara, kita hari ini akan melihat bagaimana keadilan Tuhan yang sejati itu tetap dapat ditegakkan
dan bagaimana Tuhan memanggil kita umat-umat Tuhan terutama untuk menegakkan keadilan itu di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak adil. Kita akan lihat saudara, Mazmur ini dalam 3 poin khotbah, slide-nya boleh di ini. Ya, 3 poin yang akan kita sama-sama lihat dari Mazmur ini. Yang pertama adalah tentang teriakan akan ketidakadilan. Kedua tentang cerminan dalam ketidakadilan. Dan yang ketiga pembalasan atas ketidakadilan. Saudara, kita akan simak ketiga poin ini secara dekat dari Mazmur 58 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saya akan memakai bantuan slides untuk membantu kita meng-highlight ayat-ayat dan poin-poin yang akan kita sama-sama renungkan dari Mazmur ini ya saudara ya. Kita masuk ke poin pertama, teriakan akan ketidakadilan. Saya mau memulai dari awal kitab Mazmur ini dari ayat 2. Kita melihat Daud, sang penulis Mazmur ini membuka Mazmur dengan pertanyaan yang sebenarnya ini adalah pertanyaan retoris. Di ayat 2 dikatakan seperti ini. Oke, belum ini. Poin pertama. Ininya. Oh, oke, maaf, saya yang salah ini. Dimulai dari ayat seperti ini, saudara. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu menghakimi anak-anak manusia dengan jujur? Nah saudara, kenapa saya bilang ini pertanyaan yang retoris? Karena saudara, di mata Daud, seorang penguasa, pemimpin yang benar, itu haruslah menjadi seorang otoritas yang dapat memberi keputusan yang adil. Dan saudara, kata adil di sini itu bukan hanya berarti semuanya mendapatkan hal yang sama rata, imbang secara porsi atau cakupan, tetapi adil di dalam Alkitab itu merujuk kepada bagaimana kita dapat menerapkan apa yang benar menurut Tuhan, menghidupi sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu maksudnya adil, saudara. Sehingga seorang penguasa seharusnya itu bisa selalu memberikan keputusan yang benar, memimpin orang-orang di bawahnya untuk dapat menghidupi ketetapan Tuhan dengan baik. Dan dikatakan bisa menghakimi dengan jujur. Atau dengan kata lain saudara, kata-kata itu punya integritas. Dia ngomong A dilakukan A. Dia ngomong B dilakukan B. Kalau salah, dia bisa menanggung konsekuensinya. Bertanggung jawab di situ. Tidak hanya berkata-kata demi keuntungannya sendiri, saudara. Dan saya yakin, saudara, waktu kita berpikir tentang sosok pemimpin penguasa, apa yang dikatakan Daud ini bukanlah semata-mata taste-nya kita, tapi ini standar yang umum bagi seorang pemimpin. Karena kenapa, saudara? Karena pemimpin itu bukan ditentukan oleh maunya kita, bukan karena kebutuhannya kita perlu pemimpin, kita angkat pemimpin, enggak saudara. Tapi di sini ada satu hal yang penting. Pemimpin itu adalah desainnya Tuhan. Tuhan menetapkan pemimpin. Tuhan menciptakan pemimpin dalam semua aspek kehidupan kita. Karena dari situlah Tuhan hendak memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara perhatikan, kata penguasa sebetulnya, kata penguasa yang ada di ayat ini, di dalam bahasa Asia itu, bahasa Ibrani ada kata elim. Elim itu adalah kata singkat, saudara, dari satu kata yang mungkin saudara udah pernah dengar sebelumnya, itu kata Elohim. Elohim itu artinya adalah Tuhan. Sehingga saudara, Daud waktu dia bilang penguasa Elim di situ, dia melihat penguasa ini adalah seharusnya bertindak atau seharusnya dia itu merefleksikan otoritas Tuhan di dalam pemerintahannya, dalam pimpinannya, saudara. Seorang pemimpin dipilih dan ditetapkan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan, nggak cuma dalam negara, nggak cuma dalam politik aja, saudara, tapi dalam karir saudara misalnya, dalam rumah tangga, suami-suami kita dipanggil sebagai pemimpin, dalam gereja ini, saudara, dalam komunitas, saudara. Semua pemimpin dipilih dan ditetapkan untuk merefleksikan karakter dan pimpinan Tuhan yang adil dan berintegritas, supaya manusia dapat memiliki kehidupan di dalam kemuliaan Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan saat ini kepada saudara-saudara
yang punya kapasitas sebagai pemimpin. Apakah itu saudara mungkin seorang pemimpin dalam tempat pekerjaan, saudara pemimpin dalam kelompok masyarakat saudara, saudara mungkin seorang suami, seorang ayah, atau sosok yang dipandang punya otoritas dalam masyarakat saudara. Saudara, peran saudara sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya untuk memimpin orang-orang di bawah saudara itu dengan baik, tetapi saudara dipanggil untuk merefleksikan Tuhan. Dipanggil untuk membawa keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, saudara. Dengan tujuan supaya orang-orang yang saudara pimpin itu nggak cuma mengalami kehidupan yang baik, tapi mereka juga mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pemimpin adalah perpanjangan tangan pimpinan Tuhan bagi dunia ini. Dan saudara yang punya peran sebagai pemimpin, itu panggilan utama saudara. Masalahnya saudara, penguasa yang dinyatakan Daud di Mazmur 58 ini sangat bertolak belakang dengan standar pemimpin yang seharusnya. Di ayat 3 kita lihat saudara di sini, Daud malah berkata bahwa penguasa atau pemimpin yang di dalam doanya ini adalah yang melakukan niatnya dengan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Bahkan saudara nggak sampai situ aja, kalau kita dari ayat 4 sampai ayat 6 kita lihat ini adalah metafora yang Daud berikan untuk mendeskripsikan apa yang pemimpin ini lakukan saudara. Dikatakan mereka tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Di ayat 4 dia bilang sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Dari dulu orang-orang ini memang sudah fasik. Dia bukan menjadi fasik karena dia memimpin, tapi sudah dari dulu dikatakan seperti itu. Kedua yang keluar dari mereka itu bukanlah kata-kata penghakiman yang jujur, tapi dusta yang sesat. Ayat 4b, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tidak hanya itu, kata-kata mereka itu seperti bisa ular, dikatakan di ayat 5. Apa yang mereka ngomongin itu akan berdampak negatif untuk kita. Itu akan merugikan setiap daripada orang-orang yang dipimpinnya. Makanya seperti bisa ular. Dan di ayat 5b dan 6 dikatakan mereka itu seperti ular tedung yang menutup telinganya, tidak mendengarkan suara tukang-tukang tukang-tukang serapah atau pembaca materai yang pandai. Artinya apa? Mereka nggak mendengarin orang. Mereka pikir mereka udah yang paling benar, saudara. Mereka tidak mau meminta nasihat, mereka tidak apalagi mau mendapatkan teguran dari orang lain, saudara. Para pemimpin fasik yang dideskripsikan Daud di ayat 4-6 ini saudara adalah mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang meskipun punya posisi kepemimpinan tetapi tidak lagi menjalankan kepemimpinan itu dengan merefleksikan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi mereka pakai posisi pemimpin itu untuk memuaskan kemuliaan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu saudara, pemimpin-pemimpin yang telah memimpin dalam dosa, memimpin dalam ketidakadilan, tidak lagi bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk membawa kemuliaannya, tapi malah sebaliknya, mereka telah menjadi musuh yang menghambat kemuliaan Tuhan. Karena kelaliman mereka tidak hanya mereka menyelewengkan kekuasaan mereka untuk kepentingan diri mereka saja, tetapi dengan mereka memilih untuk memimpin secara tidak adil dan tidak jujur, mereka sebetulnya secara tidak langsung sudah mendeklarasikan diri mereka sebagai musuh Tuhan. Dan oleh karena itulah Daud melanjutkan doanya dengan kutukan di ayat 7-10 agar para pemimpin fasik dan lalim ini mereka semua dapat binasa. Kita lihat saudara, di sini juga Daud menggambarkannya dengan metafora-metafora, hancurkanlah gigi mereka, biarlah mereka hilang seperti air, biarlah seperti siput menjadi lendir saudara. Priuk-priuk merasakan api, mereka dilanda, hangus saudara. Nah, saudara, ini mungkin doa yang kita atau perkataan yang aneh kita dengar sekarang, mungkin terdengar dari orang Kristen. Dan saudara mungkin bertanya, "Oh David, bukannya orang Kristen itu ada firman Tuhan yang gak boleh mengutuk orang ya? Gak boleh mengeluarkan kata-kata seperti ini." Saya tunjukkan beberapa contohnya saudara ya. Bandingkan dengan ayat-ayat ini. Kolose 3 ayat 8. Sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yakobus 3 ayat 11-10. Ini dengan jelas mengatakan,
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini dikatakan apa? Tidak boleh terjadi. Dan satu ayat yang kita semua mungkin sudah sering dengar, ya kita semua menjadikan ayat ini menjadi satu pedoman supaya kita tidak berbuat jahat kepada orang yang memusuhi kita. Matius 5:4. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi kenapa Daud di Mazmur 58 ini malah mendoakan kutuk? Bahkan mendoakan agar pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang juga adalah musuhnya dia itu untuk binasa, saudara. Apakah doa Daud ini bertentangan dengan firman Tuhan, terutama yang kita lihat di Perjanjian Baru? Firman-firman Tuhan ini untuk tidak boleh mengutuk, tidak boleh kita dendam, saudara, untuk kita mengasihi saudara. Saudara, saya katakan seperti ini. Doa Daud di Mazmur 58 tentang kutukan kebinasaan kepada pemimpin yang fasik. Dan apa yang saudara baca di sini tentang panggilan kita untuk mengasihi musuh kita sebetulnya tidak bertentangan, saudara. Terdengar paradoks, tetapi ini itu ibaratnya seperti dua sisi dari satu koin yang sama, saudara. Nanti saya akan perlihatkan di poin ketiga bagaimana ayat-ayat ini, perintah kita untuk mengasihi, itu tetap relevan dan ada di dalam Mazmur 58 ini. Tapi saudara, satu hal yang ingin saya perlihatkan saat ini dari kutukan Daud di sini, bahwa apa yang Daud doakan di Mazmur 58 ini itu adalah permohonan yang benar, karena dia tidak berbicara atau mengatakan Mazmur 58 ini itu menurut hatinya dia sendiri saja, enggak, saudara. Tetapi apa yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Itu seturut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kutukan yang Daud nyatakan di Mazmur 58 adalah doa permohonan yang benar menurut firman Tuhan, yang menegaskan bahwa kebinasaan adalah upah yang sepadan dari ketidakadilan. Tuhan itu Tuhan yang gak bisa mentolerir ketidakadilan. Dia tidak bisa mentolerir kejahatan, saudara, karena itu bertentangan dengan karakternya yang adil. Sehingga saudara, ketidakadilan itu harus dibinasakan supaya keadilan Tuhan terpuaskan. Jadi saudara, apa yang Daud doakan itu adalah isi yang benar, doa yang benar. Itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam firman Tuhan. Dan saya ingin katakan, saudara, bahwa kebinasaan itu di Perjanjian Lama, di mata Daud, apa yang kita lihat itu hanyalah satu-satunya jalan supaya ketidakadilan, supaya kelaliman itu dapat musnah, dapat hilang dari muka bumi, dan keadilan dapat berjalan, saudara. Jadi saudara, doa Daud di sini bisa dibilang ini adalah cara Tuhan, alat Tuhan, saudara, untuk apa? Menegaskan sekali lagi kepada umat-umat Tuhan bahwa pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang lalim, kamu tidak semata-mata tidak adil kepada rakyatmu saja, kamu bukan semata-mata jahat kepada orang-orang yang engkau pimpin saja, tapi engkau itu jahat dan kamu tidak adil kepada Tuhan yang sudah memilih kamu. Dan saudara, hari ini saya ingin katakan, di dalam kondisi mungkin lingkungan masyarakat kita saat ini, negara kita, yang mungkin saudara sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ini terus menyimpan kekesalan, menyimpan ada rasa yang tidak adil, ada rasa yang kenapa orang ini bisa memimpin, kenapa orang ini bertindak seperti ini, bagaimana saya bisa hidup di dalam dunia ini, saudara. Saudara, hari ini saya mau katakan di poin pertama ini, saudara, bahwa orang-orang ini bukan cuma sudah merugikan saudara. Lawannya mereka bukan kita sebenarnya, saudara. Lawannya mereka Tuhan. Dan saudara, kalau mereka sudah berani melawan Tuhan di dalam ketidakadilan mereka, di dalam mereka yang semena-mena, saudara, konsekuensinya akan lebih berat daripada apa yang kita bisa atau siapapun bisa lakukan itu, saudara.
Dan saudara, satu hal yang pasti, Daud menyebutkan Mazmur ini kenapa saudara? Karena Daud yakin Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Tuhan pasti akan menegakkan keadilan saudara. Saya pernah katakan ini dan saya katakan sekali lagi. Justice delayed is not justice denied. Keadilan yang tertunda bukan berarti keadilan yang dihiraukan atau keadilan yang dilupakan. Tuhan gak pernah lupa saudara. Tuhan tahu semua siapa-siapa yang tidak adil, siapa-siapa yang memimpin dengan hati yang kacau, hati yang tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tahu semuanya itu. Dan Tuhan akan menuntut itu saudara pada akhirnya. Tapi pertanyaannya bagi kita sekarang saudara, boleh nggak kita doain seperti doa Mazmur di Mazmur 58 ini? Boleh nggak kita doain ini setiap saat saudara? Saya mau bilang, jawabannya bukan boleh atau tidak boleh. Ada beberapa penafsir Mazmur saudara yang saya baca di Mazmur ini bilang, ada yang bilang, oh kita udah gak boleh doa seperti ini. Karena ini doanya kontekstual dengan kondisi perjanjian lama. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang silahkan, boleh gitu doain ini. Tapi kalau saya bilang, tergantung. Kita bisa doain ini atau enggak? Tergantung. Karena saudara, ada satu maksud yang Tuhan ingin sampaikan dari Mazmur 58 ini bagi kita. Kenapa kita harus berada di bawah pemimpin yang tidak adil? Karena itu akan menjadi cerminan dalam ketidakadilan. Kita masuk ke poin kedua. Cerminan dalam ketidakadilan saudara. Saudara, Daud mengecam para pemimpin yang tidak adil di Mazmur 58 ini karena mereka orang-orang fasik, mereka nggak mau dengar orang lain, dan mereka nggak mau dengar Tuhan. Dan kalau kita kembali saudara ke awal Mazmur di ayat 4, ya, Daud berkata seperti ini, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah saudara, ada satu konsep teologis yang Daud nyatakan di sini, yang Daud sampaikan di sini, yaitu konsep tentang yang namanya original sin atau dosa asal. Original sin itu adalah dosa yang sudah manusia miliki dalam natura sejak lahir, karena manusia atau kita semua telah mewarisi dosa yang diturunkan dari Adam, saudara. Dan oleh sebab itulah Daud mengatakan kalau mereka telah berdosa dan melanggar sejak dari kandungan, itu untuk menunjukkan saudara bahwa kefasikan para pemimpin yang tidak adil ini nggak bisa diubah. Dan ini juga semakin menegaskan bahwa kebinasaanlah satu-satunya jalan yang layak mereka terima, saudara. Namun menariknya, saya mau membandingkan ayat ini dengan satu perkataan Daud di Mazmur yang tidak jauh dari ini saudara, yaitu di Mazmur 51, di mana Daud juga berkata gini di Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Perhatikan saudara, ada kemiripan. Sama-sama dari lahir sudah fasik, sama-sama dalam kandungan sudah berdosa. Tapi bedanya saudara, kalau di ayat 58 itu dia berkata tentang pemimpin-pemimpin, di ayat 51 dia berbicara tentang siapa? Dirinya sendiri. Daud menyatakan di dalam dirinya sendiri bahwa dia juga sebenarnya orang yang berdosa. Dia adalah orang yang punya original sin, saudara, sama kayak para pemimpin-pemimpin fasik di Mazmur 58, saudara. Itu artinya saudara, waktu Daud menyatakan doa kutukan, sebenarnya Daud juga menyadari satu hal, bahwa dia tidak berbeda dari para pemimpin yang fasik tersebut. Daud sendiri adalah seorang raja, saudara, dia pemimpin besar bangsa Israel di Alkitab. Tapi kita juga lihat saudara, Daud pernah bertindak fasik. Dia pernah bertindak tidak adil sebagai seorang raja, dirinya sendiri, saudara. Yang paling besar kita lihat saat Daud berselingkuh dengan Batsheba. Dia bunuh suaminya Batsheba, Uriah, di medan perang, di set up saudara supaya Uriah itu mati dan Batsheba diambil jadi istrinya dia. Mungkin saudara, kalau Uriah itu bisa baca Mazmur 58 ini dalam kematiannya dia dari dalam kubur, mungkin Uriah akan bilang bahwa Mazmur 58 ini berbicara tentang Daud. Daudlah pemimpin yang tidak adil dan pemimpin yang tidak berintegritas tersebut, saudara. Saudara, kita seringkali nggak mengerti kenapa bisa ada pemimpin yang tidak adil berkuasa atas hidup kita.
Dan kita semakin sulit saudara untuk memahami bahwa para pemimpin yang tidak adil ini tetap dapat berkuasa atas seizin dan kedaulatan Tuhan. Saudara pasti juga sudah pernah membaca ayat ini saudara di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Satu perintah yang straightforward untuk apa saudara? Untuk tiap-tiap orang takluk, tunduk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah yang melawan Allah. Saudara, di sini firman Tuhan nggak bilang kita cuma tunduk kepada pemerintah yang baik, tapi kepada pemerintah secara umum. Apalagi pada waktu itu Paulus menyebutkan ayat ini saudara, di dalam pemerintahan Romawi yang tidak adil kepada orang Yahudi, tapi Paulus itu bilang apa? Tunduk. Karena mereka adalah kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan untuk menempatkan pemerintah itu bagi kita semuanya. Kenapa? Dan kita seringkali nggak habis pikir kenapa saudara Tuhan membiarkan pemerintah yang tidak adil, apalagi untuk kita tunduk di bawah mereka semuanya saudara. Kenapa? Nah saudara, yang pasti saudara itu seringkali terjadi pertama-tama bukan karena dosa kita secara pribadi. Bukan saudara karena kita berdosa maka kita diperintah oleh pribadi yang jahat. Belum tentu saudara. Atau mungkin karena ada kesalahan pihak-pihak tertentu. Ya itu bisa aja menjadi faktornya, tetapi kadang belum tentu seperti itu saudara. Kita bisa tidak bersalah dan diperintah oleh pemimpin yang jahat. Akan tetapi saudara, ada satu hal di Mazmur 58 yang tadi kita lihat, yang Daud nyatakan dan ada kesamaan dari Mazmur 51 ini, bahwa kenapa Tuhan mau memakai pemimpin yang tidak adil saudara? Untuk menunjukkan bahwa kita sama-sama orang berdosa dan kita lahir dalam kefasikan. Roma 3 ayat 10 sampai 18. Saya nggak akan bacakan ayat ini, tapi kalau saudara perhatikan semua kata-kata Paulus di Roma 3 ayat 10 sampai 18 ini. Paulus berkata nggak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Tapi kalau saudara dari ayat 11, dari ayat 12 sampai terakhir saudara dulu apa? Semua orang telah menyeleweng, kerongkongan mereka seperti kubur, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, kata-kata Paulus di sini ini sebenarnya semua adalah kutipan. Ini bukan kata-kata yang dia sendiri ucapkan. Dia kutip ini dari berbagai mazmur, saudara. Dan sepertinya juga ada dari Mazmur 58 dia kutip. Dan kata-kata ini sebenarnya juga adalah kata-kata imprecatory. Ini adalah kutukan yang Paulus ucapkan. Dan dia berkata kutukan ini kepada siapa? Bukan hanya kepada pemimpin yang jahat, tapi kepada semua orang saudara. Dan di sini saya bisa menarik satu kesimpulan saudara. Mungkin salah satu alasan kenapa Tuhan menetapkan pemimpin fasik itu agar mereka dapat menjadi cerminan yang memperlihatkan, menyadarkan bahwa di dalam diri kita ada bibit-bibit ketidakadilan, ketidakjujuran, bibit-bibit keinginan untuk kita menekan orang untuk keuntungan kita sendiri, sama seperti para pemimpin-pemimpin itu. Mungkin saudara sekarang kita nggak sadar, atau kita seringkali nggak sadar kita punya bibit-bibit kefasikan seperti ini, bibit-bibit ketidakadilan seperti ini saudara. Tapi kita tidak melihat itu bukan karena kita nggak punya saudara, karena kita mungkin saat ini tidak memiliki kuasa atau kesempatan untuk melakukannya. Maka itu saudara nggak heran saudara kalau banyak orang yang saat mereka itu tidak punya otoritas, bukan pemimpin, wah hidupnya bisa kelihatan baik, kelihatan jujur, kelihatan bisa dipercaya. Tapi waktu mereka udah punya kekuasaan, sifatnya berubah. Bisa jadi nggak jujur, bisa jadi rakus, bisa kelihatan sombongnya dia saudara. Nggak usah jauh-jauh saudara, kita bisa lihat mungkin dari kehidupan di dalam pemimpin yang paling kecil, pemimpin rumah tangga. Seorang pria, misalnya saudara, dalam sebelum dan sesudah pernikahan. Sebelum menikah mungkin ada seorang pria kelihatannya dia baik, sayang, perhatian, rela berkorban waktu itu buat pacarnya. Tapi begitu sudah nikah saudara, oke tahun-tahun pertama, tahun kedua masih oke, tapi tahun-tahun berikutnya bisa jadi saudara, kok bisa kelihatannya kayak berubah. Dia nggak begitu sayang lagi sama aku, jadi abusive. Dia pakai keluarganya, pakai istrinya cuma buat mengangkat derajatnya aja, pemuas hati dirinya saja saudara. Saudara, Tuhan mungkin sengaja untuk menempatkan pemimpin yang tidak adil dalam hidup kita sekarang.
untuk menjadi cermin atas hati kita yang fasik. Dan ini seringkali Tuhan pakai untuk menjadi panggilan kita bertobat atas kefasikan hidup kita, saudara. Maka itu saudara, meski kita dipimpin oleh pemerintah yang tidak adil, itulah kenapa Tuhan tetap pakai untuk kita tunduk di bawah mereka. Karena itu cara Tuhan mendisiplinkan kita, cara Tuhan menguduskan kita. Biarlah saudara, waktu kita melihat ada kondisi-kondisi yang tidak adil, orang-orang yang bertindak tidak fasik, tidak hanya kita mengecam mereka, tapi introspeksi juga dari dalam diri kita. Mungkin kita belum separah hidup mereka, tapi mungkin kita tidak korupsi 1 miliar, tapi kita kepikiran buat korupsi 1 juta. Mungkin kita tidak menindas banyak orang, kita tidak berbuat jahat kepada ratusan ribu orang, kepada jutaan orang, tapi kita secara tidak langsung sering memanipulasi, menindas pasangan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, karyawan kita, bawahan kita. Ini cara Tuhan mendisiplinkan kita. Akan tetapi saudara, meski kita dipanggil untuk tunduk pada penguasa yang lalim, namun kita tidak dipanggil untuk diam saja atas ketidakadilan yang mereka lakukan. Dan saya bilang ini salah satu alasan kenapa Tuhan menempatkan pemimpin yang tidak adil sebagai cerminan atas kelaliman dan kefasikan kita. Salah satu. Mungkin bisa kita rasakan di waktu-waktu tertentu, mungkin tidak, saudara. Tapi itu bukan berarti kita pasif, kita diam saja di sini. Sebagaimana Tuhan memakai Daud untuk tetap menyatakan keadilan Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, Tuhan juga akan menyatakan keadilannya di tengah-tengah dan melalui kita. Dan Tuhan nyatakan itu dalam pembalasan atas ketidakadilan. Poin yang terakhir, pembalasan atas ketidakadilan. Saudara, ada yang menarik dalam Mazmur 58 ini. Meskipun Mazmur ini berisikan kutukan atas pemimpin yang tidak adil, tapi saya ingin mengatakan bahwa Daud tidak menyampaikan Mazmur ini untuk balas dendam atau untuk hanya mencurahkan kekesalannya saja. Tadi saya sudah katakan, ini adalah doa yang dia ucapkan karena ini kebenaran yang dia ketahui dalam firman Tuhan, saudara. Dan ini adalah satu-satunya jalan yang Daud ketahui pada saat itu, bahwa keadilan harus ditegakkan di dalam kebinasaan. Tetapi sampai doa ini selesai, dan Alkitab mencatat, saudara, Daud tidak menjalankan apa-apa sesuai dengan apa yang dia doakan. Karena kenapa, saudara? Daud berdoa, tapi dia tidak mengeksekusi, saudara, keadilan itu di tengah-tengah pemimpin yang tidak adil. Kenapa? Karena Daud tahu untuk menegakkan keadilan itu bukan haknya dia untuk dia lakukan. Ulangan 32-35, Daud tahu ayat ini, saudara. Dia bilang apa? Hakkulah, hak Tuhanlah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Daud mendoakan kutukan bagi pemimpin yang tidak adil, tetapi dia tidak melakukan pembalasan itu sendiri, karena dia tahu pembalasan itu adalah tugasnya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan, bukan dirinya sendiri. Dan itulah kenapa, saudara, kalau kita balik ke pertanyaan, boleh gak sih kita berdoa kutukan seperti yang Daud doakan? Jawaban saya tadi tergantung, saya bilang. Kenapa? Karena kita perlu lihat lagi apa motivasi hati kita untuk kita berdoa, saudara. Kalau motivasi kita berdoa supaya dendam kita terbalas, apalagi dalam doanya kita cenderung mau pakai Tuhan, supaya Tuhan membalaskan dendam kita, saudara, maka doa itu menjadi doa yang tidak baik, tidak benar di mata Tuhan. Tapi, saudara, apa yang Daud katakan di sini, saudara, ini sebetulnya bukan hanya doa kutukan dari dalam dirinya saja, tetapi ada bayang-bayang profetik akan harapan yang akan menjadi jawaban atas bagaimana Tuhan akan membalaskan ketidakadilan dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara, daripada kita mendoakan kutukan, saya ingin berkata sekarang, saudara, ada doa
atau harapan yang lebih baik yang kita bisa ucapkan atau kita bisa lakukan untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan hidup. Bagaimana caranya, saudara? Kita lihat di akhir dari Mazmur 58 ayat 11 dan 12. Dikatakan di sini, orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Dia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Seperti Mazmur-Mazmur ratapan pada umumnya, doa atau Mazmur imprecatory ini ditutup oleh Daud dengan suatu pujian, dengan suatu pernyataan positif. Orang benar akan bersuka cita karena pembalasan itu pasti akan datang, orang-orang fasik itu pasti akan menerima ganjarannya, saudara. Tapi perhatikan satu kata di sini yang saya tebalkan, kata orang benar. Ya saudara ya, kata ganti tunggal yang di sini merujuk, ini katanya singular, saudara. Satu orang yang dipandang benar di mata Tuhan. Dan pertanyaannya, siapakah orang benar ini, saudara? Yang dimaksudkan oleh Daud di sini yang akan melakukan pembalasan itu, saudara. Saudara, kita tahu kalau dari Ulangan 32 bahwa orang benar ini bukan sembarang orang, tapi orang benar ini pasti adalah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berhak melakukan pembalasan, menegakkan keadilan itu, saudara, bagi orang yang tidak adil. Orang benar ini jelas bukan Daud, saudara, karena Daud bukan Tuhan. Dan yang menariknya, saudara, sang orang benar yang dinyatakan Daud di sini, sekarang dapat kita lihat, saudara, di dalam pribadi Tuhan yang menjadi orang benar, yang menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini sebagai seorang pribadi yang nampak lemah dalam dunia ini. Dia memberikan dirinya di bawah para penguasa yang tidak adil, diperlakukan secara tidak adil, sampai akhirnya ia menerima hal yang paling tidak adil, yaitu mati di atas kayu salib, saudara, yang bagi dunia ini dikatakan sebagai lambang kutuk, yang paling hina, yang paling celah. Sang orang benar yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal yang adil sepenuhnya itu, inilah orang benar yang menerima ketidakadilan para pemimpin dan orang-orang fasik di atas kayu salib. Dan dia lakukan ini sebagai wujud pembalasan, yaitu untuk memuaskan pembalasan Tuhan dengan jalan yang tidak pernah terpikirkan atau dibayangkan oleh dunia ini. Doa kutukan Mazmur di Mazmur 58 ini ditanggung di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, sang penguasa absolut yang adil, yang tidak bersalah, untuk membalaskan atau memuaskan pembalasan Tuhan atas ketidakadilan seluruh pemimpin yang terfasik sekalipun, selagi ia juga mengampuni atau membalaskan seluruh dosa dan ketidakadilan kita semuanya. Dan ini yang menariknya, saudara, karena pembalasan Tuhan telah ditanggung di dalam Kristus. Dia mati, menanggung kematian dari mereka yang fasik dari kefasikan dunia ini, maka pembalasan Tuhan sekarang dicurahkan dengan pengampunan. Kita sekarang, saudara, punya satu kekuatan di dalam Kristus, dalam penebusannya, agar kita sekarang bisa berdoa bagi para penguasa yang lalim. Kalau tadinya Daud pikir hanya kebinasaan satu-satunya jalan, sekarang kita bisa melihat ada jalan yang baik yang Tuhan sudah berikan, yaitu di dalam pengampunan, karena kebinasaan itu telah ditanggung di dalam Kristus. Dan kita bisa doakan itu, saudara, bagi para pemimpin kita. Dan saya ingin katakan, saudara, kita seringkali berpikir, cuma doa doang. Itu kelihatannya nggak bisa apa-apa, itu kelihatannya lemah, apalagi mengampuni, saudara. Dunia memandang pengampunan itu sebagai satu kekalahan seringkali, atau dunia memandang pengampunan sebagai satu sifat kita menyerah atas ketidakadilan. Tapi saya ingin katakan, saudara, justru karena Injil menyatakan Tuhan yang telah membalas semua kefasikan dunia dan Dia mencurahkan pengampunan bagi kita, di sini saya ingin katakan, justru pengampunan adalah kekuatan untuk kita menegakkan keadilan sekarang, saudara. Kenapa?
Ada dua hal di sini saya ingin katakan pada kita. Kenapa kita dipanggil untuk menegakkan keadilan dengan mengampuni, saudara? Karena pertama, saudara, kita sekarang tidak hanya bisa melihat kebinasaan sebagai satu-satunya jalan, tapi kita juga bisa melihat bagaimana pengampunan yang sudah dicurahkan kepada kita, itu bisa dicurahkan juga kepada para pemimpin yang tidak adil. Karena penebusan Kristus juga berlaku buat mereka. Ingat saudara, sama seperti Daud, dia juga orang yang berdosa sejak lahir. Kita juga orang berdosa sejak lahir, tapi hari ini kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengakui dosa-dosa kita sudah diampuni, dan oleh sebab itu saudara, penebusan itu gak cuma eksklusif buat Daud, gak cuma eksklusif buat kita, tapi penebusan Kristus itu berlaku untuk semua orang karena Tuhan mengasihi dunia ini. Bukan dia hanya mengasihi kita, bukan hanya dia mengasihi orang-orang bangsa, tapi dunia ini. Semua orang, apapun rasnya, apapun posisinya, apapun latar belakangnya, sebaik atau sejahat apapun hidup mereka, Tuhan kasihi, dan penebusan itu bisa berlaku efektif untuk orang-orang yang lalim, pemimpin-pemimpin yang jahat. Dan yang kedua, saudara, kenapa pengampunan ini adalah kekuatan bagi kita? Karena kita ingat, pengampunan Kristus juga telah memuaskan pembalasan dan juga dendam yang kita miliki terhadap orang-orang yang lalim kepada kita, saudara. Tuhan udah balaskan semuanya dengan tuntas. Dia udah bayar semuanya di kayu salib. Dan karena Kristus sudah mati bagi dendam-dendam kita, maka saya ingin katakan, kita tidak lagi sebetulnya punya kebutuhan untuk balas dendam atau mencurahkan amarah kepada mereka yang tidak adil. Semuanya udah selesai, saudara, di atas kayu salib. Dan oleh sebab itu kita bisa menegakkan keadaan dengan mengasihi, mengampuni, bertahan dengan sabar, karena hati kita tidak lagi diisi oleh dendam, tapi diisi oleh damai sejahtera. Di dalam Kristus kita bisa menegakkan keadilan di dalam damai sejahtera, saudara. Nothing tulus. Dan itulah kenapa waktu Tuhan Yesus berkata di Matius 18, ada yang bertanya kepada dirinya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Kalau dia bersalah 7 kali, ampunilah 77 kali 7 kali. Artinya apa? Berikan pengampunan itu terus menerus. Curahkan pengampunan itu terus menerus. Karena kenapa? Pengampunan itu gak berasal dari kita, bukan berasal dari kekuatan kita. Yes, mungkin kita akan jenuh untuk mengampuni. Yes, kita mungkin akan putus asa untuk mengampuni. Kalau kita hanya berpikir pengampunan itu harus kita berikan karena kekuatan kita. Kita gak akan bisa, saudara, berikan pengampunan karena kekuatan kita. Tapi satu hal, kekuatan pengampunan itu datangnya udah dari Kristus buat kita semuanya. Pengampunan yang sempurna telah dicurahkan bagi kita semuanya. Dan oleh sebab itu, saudara, karena pengampunan yang sempurna itu sudah ada di dalam diri kita, sudah memenuhi hati kita, kita sekarang dipanggil untuk mengampuni. Dan di dalam pengampunan, di dalam Injil yang diberitakan, Injil yang ditegakkan melalui kasih, disitulah keadilan Tuhan akan ditegakkan. Dan niscaya, saudara, apa yang kita sulit pikirkan di ayat ini, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, ini bukan menjadi satu ayat yang mustahil, tapi ini adalah ayat di mana yang kita bisa lihat bahwa keadilan dan kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah ketidakadilan, karena Dia telah membalaskan keadilan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang penuh kasih, dan salib-Mu menyatakan keadilan dan kasih, tidak hanya bagi orang-orang tertentu, tidak hanya bagi kelompok tertentu, tapi bagi semua orang, termasuk mereka yang lalim, termasuk penguasa-penguasa yang tidak adil. Dan Bapa, selagi Engkau menyadarkan setiap kami akan ketidakadilan kami, akan kelaliman di dalam hati kami juga melalui cerminan penguasa-penguasa yang tidak adil, kami berdoa saat ini, Tuhan, agar Tuhan juga dapat menginsyafkan para penguasa-penguasa yang tidak adil. Ampuni mereka, Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengampuni setiap daripada kami. Ini doa yang Kau ajarkan dalam doa Bapa kami, saudara, Tuhan. Dan kami berdoa agar doa ini betul-betul menjadi doa teriakan hati kami terus-menerus, agar keadilan betul-betul dapat ditegakkan
di dalam pengampunan dan kasih yang Kau curahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.